Hari ini saya akan menjelaskan materi pewarnaan graf dan aplikasi nyatanya di kehidupan kita sehari-hari. Apabila tak kenal kata saya, maka sebelum kita memulai materi hari ini, biarkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Fatimah Dwi Fitri dari Universitas Sriwijaya, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0903 11824290002. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah matematika di screen. Without further ado, let's begin. Nah, mungkin kalian bertanya nih, apa sih itu graf? Nah, graf adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan simpul atau titik yang saling dihubungkan oleh sisi oleh garis. Hal ini bisa kita lihat dengan simpul 1 dan sisi E1. Struktur ini digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit beserta hubungan antar objek tersebut. Nah, dalam matematika, graf terdiri dari sejumlah objek yang dapat terhubung atau tidak terhubung sesuai dengan hubungan yang ia wakili. Apa aja sih komponen-komponen utama graf? Nah, ada dua komponen utama graf. Satu, simpul node atau vertices yang sudah saya tunjukkan tadi, simpul 1, entitas individu dalam graf. Kedua adalah sisi, edge atau arcs yang tadi sudah saya tunjukkan sebagai E1, hubungan antara dua simpul. Untuk pewarnaan graf sendiri didefinisikan sebagai proses pemberian warna pada simpul atau sisi graf untuk tujuan tertentu seperti optimasi, memenuhi aturan dan sering digunakan dalam penjadwalan alokasi sumber daya dan lainnya. Banyak sekali contoh warnaan graf ini yang bisa kita aplikasikan di dunia nyata. Nah, maka dari itu nanti saya akan menunjukkan salah satu contohnya. Namun sebelum itu, biarkan saya menjelaskan jenis-jenis pewarnaan graf. 1. Pewarnaan simpul, vertex coloring. Di sini adalah pewarnaan graf di mana simpulnya yang diwarnakan. Kedua, pewarnaan sisi atau edge coloring di mana sisi dari graf tersebut akan diwarnai. Nah, kalian juga mungkin bertanya nih, apa aja sih tujuan pewarnaan graf? Sebenarnya banyak. Tapi hari ini saya akan cuma membahas 4, yaitu 1. Menghindari konflik, mencegah simpul atau sisi bertetangga memiliki warna sama seperti pada penjadwalan ujian nih. Kedua, optimasi sumber daya, seperti yang saya bilang tadi, pewarnaan graf dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien, misalnya dalam penggunaan frekuensi radio. 3. Klasifikasi, mengelompokkan elemen graf ke dalam partisi tertentu. 4. Menyederhanakan masalah, mempermudah analisis masalah kompleks dalam bentuk graf. Baik, ini adalah contoh soal yang sudah saya buat. Ada 7 kereta yang dijadwalkan untuk berjalan di 5 jalur berbeda. Namun, beberapa kereta memiliki konflik karena mereka tidak bisa berada di jalur yang sama pada waktu yang bersamaan. Berikut adalah daftar konflik antar kereta. K1 konflik kepada K2, K3, K4, dan K5. K2, K2 berkonflik kepada K1, K3, K4, K5, K6, K7. K3 berkonflik terhadap 5 kereta, K1, K2, K4, K5, K7. K4 berkonflik terhadap 6 kereta, K1, K2, K3, K5, K6, K7. K5 berkonflik terhadap K1, K2, K3, K4, K7. Dan K6, K2, K4, serta K7, K2, K3, K4, K5. Nah, jadi tadi saya sudah menjelaskan soal yang sudah saya siapkan mengenai aplikasi pewarnaan graf di dunia nyata. Maka dari itu, ayo kita mulai mengerjakan soal tersebut. Nah, dapat dilihat dari tabel yang sudah saya taruh di sini bahwa K1 berkonflik dengan K2, K3, K4, dan K5. Maka dari itu kita bisa menarik garis atau sisi antara K1 dan K2, K1 dan K3, K1 dan K4, K1 dan terakhir K1 dan K5. Kita bisa menghitung bahwa K1 memiliki 4 derajat. Untuk K2
kita bisa melihat bahwa K2 berkonflik ke semua kereta lainnya selain diri dia sendiri. Maka dari itu kita bisa menarik garis antara K1 dan K2 yang sudah saya buat tadi, K3 dan K2, K2 dan K4, K2 dan K5, K2 dan K6, K2 dan K7 dengan derajat 6. Nah, untuk K3, kita juga bisa menarik derajat antara K1 dan K3, K3 dan K2, K3 dan K4, K3 dan K5, K3 dan K7, membuat derajat K3 5. K4 hampir sama dengan K2 yang memiliki konflik hampir ke seluruh kereta selain diri dia sendiri. Maka kita juga bisa melakukan hal yang sama yang tadi kita lakukan dengan K2 dengan K4. Jadi kita bisa menarik garis antara K1 dan K4, K2 dan K4, K3 dan K4, K4 dan K5, K4 dan K6, K4 dan K7. Kita juga bisa menarik garis antara K5 dengan K1, K2, K3, K4, dan K7. Bisa dilihat di sini, K5 sudah garis K5 dan K1, K5, K2, K5, K3, K5, K4, K5, K6, dan K5, K7. Membuat derajat K5 ada 5 dan hubungan antara K6 dan K7 semuanya sudah dibuat. Maka kita tinggal menulis kalau derajat derajat K6 adalah 2 dan derajat K7 adalah 4. Nah, saya sudah mempersiapkan graf yang sudah saya rapikan. Seperti kalian bisa lihat, garis dan sisinya sama saja dengan graf yang tadi sudah kita buat bersama. Oke, nah untuk mewarnai graf sendiri kita harus memulai dengan kereta atau simpul yang memiliki derajat terbanyak. Di sini adalah K2 dan K4 yang kedua-duanya memiliki 6 derajat. K2 dan K4 berhubungan dengan seluruh simpul-simpul lainnya. Maka dari itu K2 dan K4 harus memiliki warna yang berbeda sendiri. Lalu kita bisa lanjutkan dengan simpul-simpul yang memiliki 5 derajat, yaitu K3 dan K5. K3 berhubungan dengan K1, K3 berhubungan dengan K1, K2, K4, K5, dan K7, namun ia tidak berhubungan dengan K6. Maka dari itu kita bisa membuat warna K6 dan K3 sama karena ia tidak memiliki hubungan. K5 juga memiliki 5 derajat dan berhubungan dengan K1, K2, K3, K4, dan K7. Kita bisa K5 juga bisa sama dengan warnanya dengan K6, namun berhubungan tadi kita sudah memilih bawah warna K6 maka sama dengan K3, maka K5 akan memiliki warnanya sendiri. Lalu kita akan pergi ke simpul yang hanya memiliki 4 derajat, yaitu K1 dan K7. K1 berhubungan dengan K2, K3, K4, dan K5, namun ia tidak memiliki hubungan dengan K7 dan begitupun K7. Maka dari itu K1 dan K7 bisa memiliki warna yang sama. Ini adalah graf yang sudah saya warnai. Dapat dilihat K1 dan K7 memiliki warna yang sama, K3 dan K6 memiliki warna yang sama, K4 dan K2 dan K5 memiliki warna yang berbeda dan tidak memiliki warna simpul lain dengan warna yang sama. Kesimpulan, untuk menyelesaikan konflik antar kereta, kita menggunakan mode pewarnaan graf untuk menentukan jumlah jalur minimum yang diperlukan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kereta membutuhkan 5 jalur agar tidak ada 2 kereta yang berbagi jalur yang sama ketika mereka memiliki konflik. Apabila kereta-kereta dikelompokkan sesuai dengan tabel ini. Baik, terima kasih.